Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nuha dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teori dasar keterampilan berbicara, berbahasa lisan produktif. Topik yang pertama yaitu kita akan membicarakan mengenai berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Produktif di sini artinya bukanlah menghasilkan suatu produk, melainkan yang dimaksud adalah keterampilan berbicara, kegiatan yang sering dilakukan masyarakat pada umumnya. Karena rasanya jarang sekali kita melihat ada orang yang menyatakan perasaannya secara spontan melalui tulisan. Karena dapat dikatakan bahwa kegiatan berbicara lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan menulis. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang cukup efektif, karena tidak memerlukan persiapan dan media yang rumit. Dan juga jika ada kesalahan dalam berbicara, kegiatan koreksi dan ralat bisa dilakukan dengan cepat dan tidak terlalu rumit. Berbicara adalah keterampilan berbahasa yang dimulai pada masa kanak-kanak. Dan pada masa itulah kemampuan berbicara dapat dipelajari dengan seiring waktu. Berbicara juga sebagai bentuk keterampilan berbahasa yang sangat berperan penting dalam berkomunikasi. Adapun prinsip umum dalam berkomunikasi yaitu adanya pihak yang berperan sebagai komunikator dan ada juga yang berperan sebagai komunikan, sehingga dapat terjadinya suatu komunikasi yang ditandai dengan adanya pesan yang disampaikan, kemudian direspon oleh pendengar. Ada kalanya juga kegiatan komunikasi dapat dilakukan oleh satu pihak, tanpa menghadirkan pihak kedua sebagai komunikan. Selanjutnya yaitu tujuan berbicara secara umum dan juga secara khusus. Berbicara pada dasarnya adalah sebuah proses komunikasi, karena di dalamnya terdapat pemindahan pesan dari satu sumber ke tempat yang lain. Dengan berkomunikasi, seorang pembicara dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Pengungkapan ide yang benar dan tepat akan berpengaruh pada komunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, berbicara memiliki peran yang penting dalam komunikasi. Kaitannya dengan tujuan berbicara menurut Ox dan Winkler menjelaskan secara umum tujuan pembicaraan. Adapun secara umum, tujuan berbicara adalah untuk memberitahukan, memberikan informasi, membujuk, untuk menyampaikan sesuatu secara bebas kepada lawan bicara dan lain sebagainya. Adapun tujuan berbicara secara khusus yaitu untuk mendorong atau menstimulasi, meyakinkan, menghibur, dan lain sebagainya. Topik selanjutnya yaitu catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Adapun pembagiannya yaitu yang pertama metode serta-merta, metode menghafal, metode naskah, dan metode ekstemponan. Dalam menyampaikan pembicaraan, terdapat 4 metode yang dapat digunakan. Metode tersebut dipilih sesuai dengan maksud dan tujuan pembicaraan, kesempatan, pendengar, ataupun waktu untuk persiapan penyajian. Keempat metode tersebut dikenal dengan catur cara saji wicara. Yang pertama yaitu ada metode serta-merta. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara tiba-tiba dan mendadak diminta berbicara di depan orang banyak, tanpa ada persiapan sama sekali. Berbicara itu datang tanpa diduga-duga. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan suatu pembicaraan, dan bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara ini cukup efektif. Adapun kekurangannya yaitu cenderung berbicara berbelit-belit dan berbicara kaku karena mengingat-ingat urutan berikutnya. Selanjutnya yaitu ada metode menghafal. Metode menghafal adalah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikirannya dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat
dan kekayaan materi yang dimiliki. Metode ini juga memiliki beberapa hal yang dipersiapkan. Adapun yang pertama yaitu menuliskan naskah pidato kemudian dihafalkan, dan ada yang hanya mencari atau membaca bahan-bahan yang ada kaitannya dengan topik yang dipidatokan. Adapun kelebihan dari metode menghafal ini adalah sistematis dan teratur, tidak berbelit-belit, lengkap karena dipersiapkan. Adapun kekurangannya yaitu sering menjemukan atau tidak menarik, cenderung berbicara cepat-cepat, kurang penghayatan, dan sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Selanjutnya adalah metode naskah. Metode naskah ini jarang digunakan, kecuali pada saat yang penting, misalnya di radio dan televisi. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara mempersiapkan naskah yang lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibacanya kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga perhatian pembicara terfokus pada naskah tersebut. Selanjutnya adalah metode ekstemponan. Metode ini jarang juga digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Dalam metode ini, yang perlu disiapkan adalah konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Metode ini bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Metode ini, pembicara masih mempunyai waktu yang cukup untuk membuat persiapan khusus yang berupa kerangka pembicaraan atau catatan penting tentang uraian-uraian dan kata-kata khusus yang harus disampaikan. Topik selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara bukan hanya faktor penunjangnya saja, tetapi juga faktor yang dapat menghambat keterampilan berbicara. Kegiatan komunikasi lisan adalah kegiatan individu yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada sekelompok orang, dapat juga disebut audiensi atau majelis. Tujuan dari percakapan ini adalah agar informasi yang didapat dapat dikomunikasikan dengan baik kepada khalayak, sehingga perlu Anda perhatikan beberapa faktor yang dapat mendukung keefektifan bahasa lisan. Maidar mengemukakan beberapa faktor penunjang pada kegiatan berbicara. Adapun faktor penunjangnya yang pertama adalah faktor kebahasaan, yang meliputi ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan nada sendi atau durasi yang sesuai. Yang ketiga adalah pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya, serta ketepatan sasaran pembicaraan. Selanjutnya, ada faktor non-kebahasaan. Terdiri atas sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan ke lawan bicara, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi, dan penguasaan topik. Topik selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Adapun yang pertama yaitu jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Menurut situasi pembicara, pidato dibedakan menjadi pidato informal dan pidato formal. Pidato informal termasuk bertukar pengalaman, berdialog, menyampaikan berita, pengumuman, panggilan, dan instruksi. Untuk berbicara bentuk formal meliputi ceramah, wawancara, debat, diskusi, dan mendongeng dalam keadaan formal. Jenis yang kedua yaitu jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimuli, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Bila kita menyaksikan pelawak beraksi, kita akan tahu bahwa para pemain mempunyai tujuan untuk menghibur. Berbicara untuk menghibur biasanya bernuansa santai. Di sini, pembicara berusaha membuat pendengarnya senang dan gembira. Begitupun diberlakukan contoh selanjutnya. Yang ketiga adalah jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar terbagi menjadi 3, yaitu berbicara antar pribadi. Jenis berbicara ini terjadi apabila seseorang berbicara dengan satu pendengar saja. Selanjutnya adalah berbicara dalam kelompok kecil. Jenis berbicara ini terjadi apabila ada sekelompok kecil, 3 atau sampai 5 orang dalam pembicaraan itu. Selanjutnya adalah berbicara dalam kelompok besar.
Dalam hal ini terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam kelompok besar, misalnya saat menjadi pemandu acara. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.